Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Windisha Fitri, absen 02 dari kelompok Alkanal. Saya kemarin menjadi tamu di asam karbosilat. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang asam karbosilat. Pertama, asam karbosilat merupakan senyawa asam dengan gugus fungsi karbosilat, yaitu COH, gugus karbonil COH, CH dengan gugus hidroksil OH. Asam karbosilat merupakan senyawa turunan alkana sehingga cara penamaannya jadi asam alkanoat. Nah, untuk rumus umumnya itu RCOOH. R itu menjadi rantai samping, misalnya kayak alkil, aril atau algenil. Nah, untuk struktur senyawanya itu ada 3, asam metanoat, sama asam propanoat. Nah, rumus strukturnya kalian bisa lihat ya. Untuk asam metanoat, etanoat, dan propanoat itu beda-beda. Nah, untuk rumus molekulnya yang asam metanoat itu CH2O2, yang asam etanoat C2H4O2, asam propanoat CH3H6 sama O2. Nah, tata namanya itu ada 2, trivial sama sistem IUPAC. Untuk trivial, nama trivial asam karbosilat biasanya didasarkan pada nama sumbernya, jadi bukan dari strukturnya ya. Kalau sistem IUPAC itu kayak misalnya alkana, alkuna itu kan diubah jadi ana atau una kan. Nah, kalau misalnya di asam karbosilat itu ditambahi oat dan diawali kata asam. Jadi misalnya metana itu jadi asam metanoat. Nah, cara penamaannya yang pertama menentukan rantai induknya dulu, yaitu rantai C. Rantai C yang terpanjang gugus karboksil. Terus yang kedua, penomoran dimulai dari atom C gugus fungsi atau atom C gugus COH. Jadi nanti itu ya ada untuk apa ya? Di awal itu ada C, gini terus OH, terus di atasnya itu ada lagi. Di atasnya itu ada O. Itu jadi nomor 1 itu bakal jadi selalu nomor 1, udah fix. Ini nomor 1. Nah, benar, nomor 1 dari sini. Kalau ini nomor 1 dari sini, ini dari sini. Nah, yang ketiga urutan penamaannya itu yang pertama yang pasti ditulis nama asamnya dulu ya, terus nama cabangnya. Nama cabang itu kayak kadang-kadang ada yang ada cabangnya kan? Ya, ada. Cabangnya itu nomor berapa? 2, baru strip, terus ditulis ini apa? Ini kan metil, berarti asam 2 metil. Terus ini dihitungin kan 1 2 3 4 4 itu kan butana. Jadi butanoat. Jadi asam 2 metil butanoat. Jadi ini dari itu ya, dari baca ini OH-nya. Ini jadi nomor 1 ya. Ini apa ya? Yang awalnya tuh rumus awalnya, rantai induknya. Itu kan rumus umum karbosilat. Iya, rumus umumnya itu. COOH. Nah, sifatnya itu ada sifat fisika dan kimia. Yang pertama itu fisika. Kalau wujudnya sendiri, wujud di suhu rendah, zatnya itu cair encer banget. Kalau misalnya yang tengah, cair tapi masih kental. Nah, sedangkan kalau yang suhunya tinggi, itu udah padat terus nggak bisa dicampur sama air. Untuk titik didihnya relatif tinggi. Yang ketiga itu kelarutannya. Daya hantar listrik itu tergolong lemah karena dia merupakan elektrolit lemah karena asam karboksilat terionisasi sebagian dalam air. Nah, yang keempat itu bersifat polar, yang terakhir memiliki ikatan hidrogen dengan sesamanya serta molekul air. Selanjutnya sifat kimia. Yang pertama kereaktifan. Sesuai dengan sifat kekuatan asam yang dimiliki jadi sifat kereaktifannya itu sama dengan sifat asamnya. Yang kedua itu reaksi dengan basa. Reaksi antara basa asam karboksilat dengan basa itu reaksi pembuatan sabun. Yang ketiga itu ada kepolaran. Suhu yang paling rendah itu memiliki sedikit kepolaran, sedangkan suhu yang paling tinggi itu hampir non polar, jadi hampir tidak ada polarnya sama sekali. Ya, benar. Nah, yang keempat reaksi esterifikasinya, reaksi pembentukan ester. Nah, selanjutnya itu kegunaannya. Yang pertama di bidang industri makanan dan minuman. Kalau misalnya di makanan dan minuman jelas sebagai pengawet, perasa, terus sebagai pengasam makanannya sendiri. Kalau di industri farmasi itu dijadikan obat, yaitu aspirin dan fenatil. Nah, kalau di industri karet itu asam asetatnya digunakan sebagai kabulan. Untuk industri plastik, asamnya itu dijadikan bahan baku sintetis plastik, sedangkan yang terakhir itu di pembuatan serat sebagai bahan baku sintetis serat. Nah, ini ada contohnya ya. Saya bacakan beberapa aja ya. Yang pertama itu seperti misalnya contohnya asam sitrat. Sumber atau penggunaannya itu dalam jurnal atau besi. Rumus molekulnya itu C6H8 sama 7. Terus asam laknat. Sumber dan susu masam. Yes. Rumus molekulnya itu C3H6 dan O3. Nah, untuk selanjutnya aja contoh soal. Kan yang tadi yang pertama contoh soalnya itu ada cabangnya. Kalau misalnya ada cabangnya, kita langsung tentuin aja. Ini ada berapa kan? 1 2 3 4. Tadi kalau 4 itu butana kan, berarti butanoat dan ditambahin asam butanoat. Kalau misalnya cabangnya 1 udah tahu ya, kalau cabangnya 2 juga nih. Ya, ini kan nomor 1 di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itu kan sana di akhir kita lihat karena ada cabangnya di 4 dan 5, jadi tulis dulu asam 4, 5. Terus ini karena metil adalah 2, dimetil heksanoat. Terima kasih ya. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya kan dari gugus Alkanal bertamu kedua, tapi di sini saya akan menjelaskan satu gugus saja, yaitu alkohol. Nah, di sini itu alkohol itu adalah senyawa kimia yang mengandung gugus hidroksil atau OH ya, yang terikat pada atom karbon. Nah, manfaatnya itu di sini ada sama seperti yang tadi dijelaskan sama Dan. Mungkin agak berkesinambungan. Yaitu yang pertama bagi kesehatan. Nah, kalau buat di bidang kesehatan itu sebagai antiseptik, terus untuk membunuh bakteri dan virus, serta digunakan untuk membersihkan luka dan mensterilisasi alat medis. Nah, kemudian yang kedua itu di bidang kecantikan, yaitu digunakan dalam produk perawatan kulit dan kayak kosmetik gitu. Lazim. Nah, kemudian sifat-sifat dari alkohol itu ada 2, ada sifat kimia sama sifat fisik. Nah, sifat kimianya itu ada kayak dehidrasi alkohol. Yang terakhir dari sifat kimia adalah alkohol bereaksi esterifikasi, yaitu alkohol bereaksi dengan asam alkanoat membentuk ester yang dapat memasukkan ester dan air. Kemudian yang kedua itu ada sifat fisiknya. Sifat fisiknya itu terbagi menjadi 2, yaitu titik didih sama titik fisik. Kalau misal titik didih, yaitu terjadi karena akibat langsung dari adanya tarik molekul internal molekul yang kuat. Nah, perlu diingat
terakhir ada titik fisik, yaitu alkohol dengan massa molekul rendah dapat larut dalam air dengan baik. Nah, kelarutan ini di sini itu tata namanya ada dua, yaitu yang pakai cabang sama yang tidak bercabang. Nah, kalau misal titik yang bercabang itu ya gampang lah ya, kayak diambil yang paling yang benar. Ya enggak, itu ngelihat dari Aku kira kalau misal alkohol tambahin alkohol dulu. iya benar, yang A itu diganti jadi O. Berarti metanol. Iya, benar. Ini kan alkanol. Iya. Alkohol. Kenapa? Oh, tidak apa, jangan malu-malu. Oke, lanjut ya. Ini kalau misal yang tidak bercabang itu, kamu lihat dulu hanya itu yang paling dekat itu sama mana. Dari kanan atau dari kiri? Iya. Apa? Iya ya, pasti ada kok. Nanti ya kita lanjut ke rantai yang bercabang dulu ya. Sebelah sini. Nah, kalau misal rantai yang bercabang itu pengambarannya dimulai dari ujung rantai utama yang paling dekat dengan cabang. Oh, berarti semuanya pasti harus paling dekat sama cabang ya? Iya, Meskipun ada di kanan atau kiri harus dekat yang paling dekat dengan cabang. iya, Berarti yang paling dekat dengan OH ya? iya. Nah, kemudian jika gugus OH terletak di tengah rantai utama, maka dimulai dari ujung yang paling dekat sama rantainya. Enggak sih, bukan rantai, lebih ke OH-nya harusnya. Nah, kemudian jika lebih dari satu gugus fungsi atau cabang yang sama biasanya diberikan kayak di kan biasanya metil ya, itu metil. Nah, ditaruh di situnya biasanya. Kalau misalnya OH-nya ada di tengah, kanan kirinya itu jumlahnya sama, cabangnya sama ya? Berarti itu bebas dari kita mau pegang kanan atau yang kiri ya? Iya, terserah mau yang mana sama aja. Kemudian ada istilah netral, di sini ada netral, kalian bisa mengerjakan. Berarti ini dari di sini dulu satunya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, satunya enggak di situ. Berarti dari sini. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, benar. Kok bisa satu? Satunya nggak usah di. Iya, enggak apa-apa sih, satu itu opsional. Berarti heksanol aja. Boleh ditulis, boleh Terus kalau ini berarti satu ini dari sini. dari kanan dong. 1, 2, 3, 4. Ya. Oh, ini juga. Jadi ini tuh cabang loh. Dia tuh cabang dari ini. Apa? Ini cabangnya ini. 1, 2, 3, 4, 4 itu Butanol. 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 Berarti ada dua metil butanol. Betul. Ya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan aku dari aldehid nih, kelompok aldehid. Nah, itu bertemu ke keton. Di sini saya akan menjelaskan tentang keton. Pertama, keton adalah suatu senyawa organik yang mempunyai gugus karbon yang terikat pada dua gugus alkil atau hanya satu alkil. Terus rumus umumnya keton tuh gak jauh beda sama yang kayak kita yang ada di sini, yaitu CnH2NO. Jadi kayak itu kayak ini ya, OCCRR. Jadi kayak alkil di sebelahnya C tuh. Oh, kiri kanannya itu alkil ya? Iya, Pasti. alkil. Iya, pasti alkil. Kalau misalnya cuma satu itu juga boleh kok, cuman umumnya sih alkilnya di keduanya. Nah, kan ya kayak inilah ya, kalau di sebelah kirinya ini CH3 bisa CHP bisa C2H5 belakangnya, di sebelah kanannya bisa apapun lah, alkil apapun lah ya. Nah, selanjutnya tuh tata nama. Itu ya sama sih kayak yang sebelum-sebelumnya, ada dua cara, yaitu trivial dan sistem Newport. Kalau yang trivial tuh gugus alkil terikat pada atom C terlebih dahulu, lalu baru kata ketonnya. Jadi kayak contohnya nih ya, OC, CH3, C2H5 disebutnya itu etil metil keton. Terus yang kedua itu sistem Newport. Bahan bakar yang digunakan dalam campuran bahan bakar untuk meningkatkan oktan dan mengurangi emisi. Dan terakhir itu di bidang otomotif digunakan dalam pembuatan resin dan plastik untuk komponen. Resin. Itu loh apa ya? Terus ada SMP kamu? Bagian kulit ada resin. Plastik itu nanti kayak tok. Iya, karena awalnya cair yang kering kan, itu namanya resin. Iya. Sebenarnya saya di sana sih dapat contoh dan latihan soalnya sih. Nggak sabar kan? Nah, kita tampar ya. Nah, ini kan ini ya. Ini nah, yang pertama itu ada CH3, CC-nya yang lain bisa lihat ya, Nah, ini kan paling deket kan dari sebelah kanan ya. Dia dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena paling panjang. Terus ini kan di nomor yang sama nih cabangnya nih. Jadinya sesuai ya seperti biasa sesuai abjad. sama M lebih besaran E, lebih besar lebih dulu E. Jadi 4 etil, 4 etil enggak lupa sama O-nya heksanon. Heksanon. Ini yupak ini Yupak. ya yupak. Soalnya di sana nggak dikasih yang trivial. trivial. Soalnya gampang banget katanya. Oh, katanya gampang banget Tapi ya. emang paling umum yupak. Ya, umum sering soalnya belajar. Itu tapi ya gampang yupak tahu. Ya, sekarang juga gampang. Nah, saja nih. Ayo. Ini 2. C-nya. Dua. Ini gimana namanya? Ya itu putar ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang pen Heptana, berarti heptanon. Ada Terus cabang. ada cabang di sini. Empat itu di metil. Oh, gue boleh pukul gak? Nah, berarti 4 di metil. Kenapa ditulis kalau ada 2 Ya, 4 di metil. 3 3 heptanon. Kita lihat jawabannya. Lanjut. Ini yang terakhir. Oke. Ayo. 6 berarti itu pen Heksanon. heksanot. Heksanon yang tadi. Ya, heksanon. Ada on-nya on Iya, dia. ada. Berarti 4,4 Di metil
2 heksanol. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinudisha Fitri dari kelompok Alkanal. Di sini kemarin saya tuh sebagai tamu di alkil halida. Jadi saya akan menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang alkil halida. Alkil halida merupakan senyawa kimia yang berasal dari senyawa alkana yang mengandung satu atau lebih halogen seperti fluor, klor, bromin atau iodin. Bisa juga merupakan bagian dari golongan umum halokarbon. Nah, rumus umumnya itu RX. Nah, untuk rumus umumnya sendiri CnH2n plus 1X. Nah, kan tadi saya menyebutkan kalau rumus umumnya itu RX. R itu sebagai gugus alifatik atau aromatik. Kalau X sendiri atom halogen kayak fluor, klor, bromin atau iodin itu biasanya disingkat jadi F, Cl, Br sama I. Ikatan sigma CX terbentuk oleh tumpah tindih atau orbital atom halogen dan suatu orbital haloda atom C. Tata namanya sendiri itu dibagi menjadi dua, jadi tata nama trivial sama iupac. Yang trivial sendiri untuk ini contohnya ya, eliklorida itu CH3, CH2 sama Cn. Bisa lihat sendiri ya, kalau CH3, CH2, CH2Br itu propil bromida. Ini tuh dilihat dulu. Tadi kan saya menyebutkan kalau itu rumusnya tuh RX, yang jadi R itu yang ininya Cl, Br, yang jadi X itu Cl, Br sama I. Itu X sama Br itu X. Nah, yang jadi R ini yang mana? Yang ini CH3, CH2, CH3, CH2, CH2. Nah, ini berhubung CH3 sama CH2 itu kan termasuk ya etil, jadinya etiklorida. Terus kalau misalnya CH3, CH2, CH2 itu kan propil. Jadinya propil bromida. Nah, kalau yang ini kan CH3, CH sama CH3. Karena ada ini. Kan bromida. Tapi ada apa sih namanya? Harus tahu bentukan itu Iya. kayaknya. Ini emang gini ya. Kalau bentukan harus apa itu ada cabangnya ya? Iya. Itu ada cabangnya. Kalau cabang meskipun iya, kalau meskipun ini BR itu tidak bukan mentang-mentang BR tapi tidak ada ininya ya. Tapi dilihat dulu. Oke. Terus BR-nya kalau di belakang, tetap semua yang BR itu di belakang. Yang Iya, X itu di belakang, R itu di depan. Prinsipnya kan RX, berarti R-nya dulu baru X-nya dulu. Nah, untuk tata nama iupaknya sendiri, yang pertama cara itu menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang. Dilihat dulu yang panjang yang mana. Terus memberi nomor dimulai dari salah satu ujung rantai induk. Kita harus dikasih nomor biar kita tidak bingung sendiri nanti. Terus jika terdapat lebih dari satu atom halogen, maka prioritas penomoran didasarkan pada reaktifannya. Jadi misalnya Paling atom bersamaan ya. iya, atom halogennya enggak, kalau atom halogennya lebih dari satu nih, misalnya ada F sama Cl, yang ditulis itu F-nya dulu. Iya, yes. Terus untuk yang selanjutnya nama cabang alkil dan halogen diurutkan berdasarkan abjad sama kayak biasanya sesuai abjad. Terus jika terdapat cabang alkil dan halogen yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka cabang diberi awalan. Kalau ada cabangnya kayak tadi, kayak ini terus penamaan ditulis dengan urutan. Jadi harus urut semua. Yes. Biasanya itu sama, cuma beda di namanya aja. Nah, saya akan menjelaskan yang selanjutnya itu sifat fisik dan sifat kimianya. Sifat fisiknya yang pertama, senyawa klorometana dan kloroetana berwujud gas pada suhu kamar dan tekanan normal, sedangkan haloalkana yang lebih tinggi berupa cairan mudah menguap. Jadi kalau klorometana sama kloroetana itu wujudnya gas, tapi pada suhu kamar dan tekanannya itu normal, jadi biasa-biasa aja tuh. Nah, kalau misalnya haloalkana yang lebih tinggi itu berupa cairan. Yang selanjutnya, semakin banyak jumlah rantai karbon dalam senyawa alkana, maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Terus dalam senyawa alkana, dengan jumlah atom karbon sama, haloalkana rantai lurus memiliki titik didih lebih tinggi. Jadi yang rantainya lurus, titik didihnya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya yang bercabang kayak bercabang itu lebih rendah dari yang Kalau misalnya ada dua ya, tapi di sini lurus semua, tapi di sini berarti banyak yang 4. sifat kimianya, yang pertama mengalami reaksi substitusi dengan suatu basa menghasilkan alkohol dan garam halida. Reaksi umumnya itu RX plus LOH sama dengan KOH plus LX. Untuk contohnya itu bisa ada di sini ya. Contoh penamaannya itu kayak gini. Terus yang kedua itu mengalami reaksi substitusi dengan amonia menjadi alkil amina dan asam halida. Nah, misalnya contohnya. Ini sudah saya sebutkan. Nah, untuk macam-macam haloalkana, senyawa haloalkana didasarkan oleh hibrida atom karbon yang berkaitan dengan halogen sp2, sp3 dan sp2. Yang sp3 itu ada alkil halida, alil halida, ada sama bentil halida. Untuk sp2 ada vinyl halida dan aril halida. Nah, itu dibagi menjadi dua ya. Saya ambil alkil halida sama alil halida untuk dijelaskan. Yang alkil halida, gugus senyawa yang didasarkan atom halogen terikat pada C, dibagi 3 macam. Ada primer, sekunder, sama tersier. Tuh contoh-contohnya kalian bisa lihat di sini. Kalau primer itu yang lurus. Kalau sekunder itu cabangnya 1, kalau tersier cabangnya itu ada 2. Terus ada CFC atau freon. Kalian tahu kan kalau misalnya di AC tuh biasanya freonnya kurang, freonnya ini habis. Nah, jadi tuh pakai anunya haloalkana juga. Maksudnya apa ya? Alkil halida sama haloalkana sama alkil halida itu sama aja. Terus yang selanjutnya makanannya itu di C2 H3Cl atau vinyl klorida sebagai monomer pembuatan PVC atau plastik. Jadi banyak ya pemanfaatan di haloalkana atau alkil halida sendiri. Nah, untuk cara menjawab latihan soal ya, misalnya lurus ya kayak gini nih, ini lurus kan, itu harus dilihat ini ada berapa, 3. tuh 2, 3 itu kan propana, terus Propil. iya propil, terus kalau misalnya nama halogennya, ini kan iya dilihat dulu, dia Oh, dulu, 3 propane. Bukan alkil. Oh iya benar ya. ini dilihat dulu di awal, ini kan ada
karena itu sama dengan iodin kan. Jadi kan sendiri kan RX ini R-nya sudah ketahuan propana, X-nya sendiri tuh ioda pada C1 ini kan ada di satu kan, di nomor 1. Jadi cara menjawabnya itu 1 ioda propana. Nah, ini kalau misalnya yang ada cabangnya dan lantainya tidak lurus ya, nama kita tetap harus meskipun X-nya ada di sebelah kiri, kita harus tetap cari R-nya dulu. Nama rantai induknya itu apa? Karena 1 2 3 4 itu butana. Butana kan, terus nama halogennya. Kita lihat Bromo. DR itu Bromo. Nah, kita ada di nomor berapa? 2. Nah, berarti tulis Bromo pada C2. Terus jadi nah untuk ini kan ada cabangnya. Jadi nama alkilnya CH3 itu kan metil. Nah, metilnya ada di mana? 3. Jadi 2 karena bromonya ini kan tulis nama halogennya dulu. 2 bromo, 3 metil, butana. 3 yang sendiri dari mana? Dari metilnya karena metilnya dari nomor 3. Terus kalau misalnya rantai cabangnya ada 2 ya. Jadi kita tetap aja dilihat kan 1 2 3 4 sama kan tadi, tapi bedanya ini lebih lurus. Nama rantai induknya juga sama itu butana. Nah, nama halogennya ya kan tadi kloro, jadinya kloronya ada di nomor berapa? Misalnya kita ambil dari sini 1 2 ya, kanan kiri sama, ditulis karena sama ada di nomor 2 dan 3. Jadi caranya 2 3 di kloro butana. Di karena ada 2. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ester dari ya apa kegiatan saya kemarin. Nah, jadi ester itu senyawa organik yang terbentuk melalui pergantian satu atau lebih atom H pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik biasa dilambangkan R. Rumus umumnya itu R-CoR. Rumus strukturnya itu yang pertama ada metil-metanoat, ini kayak gini rumus strukturnya, HCOOCH3. Yang kedua itu ada metil etanoat, rumusnya itu CH3COOH3. Metil yang ketiga itu ada metil propanoat, rumusnya itu CH5COOH3. Tata namanya itu seperti ini ya. Yang harus diingat itu kalau C1 itu metanoat, C2 itu etanoat, C3 itu propanoat, C4 itu butanoat, C5 itu pentanoat, C6 itu heksanoat. Nah, cara pemberian tata nama itu gini, dari sini ke C yang paling panjang, jadi 1 2 3 4 5 6. Jadi ini heksanoat ya ini. Terus ini etil, jadi di C yang nomor 2 etil. Terus metilnya itu di 3,4. Berarti dikasih nama itu isopropil 2 etil 3,4 dimetil heksanoat. Berarti kalau yang di sini isopropil nanti dari rantai yang terpendek ya? Iya, ini isopropil. Itu ini O-nya ngikutin yang alkilnya ya? Iya, alkil sebelum alkilnya. Kalau yang rangkapnya ngikutin yang alkaretnya. Yang sana nggak usah diikutin. Ini nih namanya itu yang ini belum tak jelas. Kalau iso kecil itu kayak gini rantainya. Jadi ini. Kalau sekunder itu ini. Kalau tersier itu 3 ininya. Bedanya isobil sama sekunder kecil apa? Ini ada tambahan lagi sini. Mungkin sama. Sifatnya itu ada 2, sifat kimia sama sifat fisik. Pertama itu sifat kimianya. Ester itu mudah terhidrolisis oleh air dalam suasana asam menjadi asam karboksilat dan alkohol. Yang kedua, mudah terhidrolisis oleh basa kuat menjadi garam karboksilat dan alkohol. Yang ketiga, mudah direduksi oleh gas hidrogen menjadi menjadi alkohol. Nah, yang kedua itu ada sifat fisik. Yang pertama itu berbau harum dan banyak terdapat pada buah-buahan, memiliki titik didih dan titik beku yang lebih rendah daripada
karboksilat asalnya. Yang ketiga, ester sedikit larut dalam air. Yang keempat, mudah menguap dibandingkan dengan asam atau alkohol pembentuknya. Terus jenis-jenisnya itu ada dua, jenis alami sama jenis sintetis. Yang alami itu terbuat dari minyak sayur yang berasal dari tanaman pangan, mudah terurai, stabilitas oksidasi lebih tinggi, dari lemak hewani dan minyak zaitun. Yang kedua itu ada ester sintesis, terbuat dari asam dan alkohol dengan terverifikasi dan panas. Stabilitas oksidasinya lebih rendah, volatilitas rendah, serta digunakan untuk pembersihan dan pelumasan industri. Kegunaannya itu ada tiga. Dalam laboratorium digunakan sebagai pelarut yang baik untuk senyawa kovalen dan sedikit larut dalam air. Dalam bidang kesehatan, ester banyak digunakan untuk obat pembius atau anestetik. Yang ketiga digunakan dalam pembuatan sabun dan mentega. Manfaatnya itu dalam perasa sintetis, parfum, dan kosmetik, memiliki bau khas saat digunakan. Terus yang kedua sebagai pelarut untuk pelapis cat dan pernis. Dampak yang didapat itu menimbulkan kelainan genetik seperti kanker, penuaan sel, dan kerusakan organ yang lain. Latihan soal ini. Ayo bareng-bareng. Hitungnya dari kanan ya? Iya. Oh kiri. Kiri apa kiri? Ini punya apa itu isu itu ya? Oh, hitungnya ini. Kalau kita ke kirinya tahu, tapi kalau bagian nggak tahu. Iya, bagian ini nggak tahu. Ini berarti hitungnya dari sini atau dari sini? Dari sini. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Tapi dari kanan ya. Kalau empat itu berarti Utana, Uta, Bukan. Tanoat. Ini terus gimana cara yang mengetahui ininya? itu alkyl. Metil. Berarti itu metil. Berarti metil. Berarti satu baca juga. Satu metil apa metil? Metil Dan tanoat. Empat. meter. Oh ya betul. Terus yang kedua ini hitungnya dari yang paling panjang ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Pentanoat. 1, 2, 3. 3 metil pentanoat. Ininya iso. Kok tiga metil? Ini 2, 3. Kan ini enggak. Oh iya. Ini kalau 3 itu ini berarti iso. Kok profil? Apa ya? Iya isoprofil. Ini loh. Bukan harusnya C3 ya, bukan COO ya. Kalau ini O juga kan harusnya 2. Aku enggak, tangannya kok cuma 1. Iya. Kalau tangannya 1 kan enggak. Wah, berarti salahnya dari pusat. Ini kok bisa butil tapi di sini. Karena ada C-nya. Oh, ada C-nya. Terus kalau Tangannya ini loh. tangannya apa? Masalahnya ini. Oh, bukan. Oh juga tangannya ada 2. Harusnya ada apanya. Soalnya udah pakai C. Kok C nah udah boleh tambah. Enggak, maksudnya ini kenapa kok? Karena kan tangan O-nya kurang 1. Kalau kamu C di sini ini udah pakai C doang. Apa di sini? Kenapa kok? Nanti kita tanya. Soalnya di sini kalau kita Oh, lanjut. Oke, harus lanjut, yeay. Sudah bisa dah. Lanjut nomor 3, Bu. Ya, mending kita lanjut nomor 3 dulu ya. Ayo, Kak. Berarti kalau nomor 3 ditanya dari sini. Dari kanan. 1, 2, 3. Sama aja sih, Iya, sama aja. 1, 2, 3 deh. Yang kalau di kanan berapa? Kalau di kanan Tetap ya, walaupun panjangnya lebih kanan tetap. Tetap panjang. Hah? Panjang. Soalnya di sini enggak Ada O-nya. gimana? Iya, gimana? Tetap ya berarti ya? Iya betul. Ini gimana caranya? 3 itu gini ya. Terisnya butil ya? Kemudian Teris butil. dari sini ya dari. Hah? Soalnya teris butil. Ini dapat tes.
sini gitu. Lebih ke anu gak sih? Sekunder gak sih? Ini tersier. Iya, gimana sih? Tersier atau Iso, ya gak sih? Iso butil. Oh iya benar, iso butil. Berarti iso butil 2 metil 1 2 3 3 apa? pentanoat. Pentanoat. Penanoat. Sudah selesai, Bu. Ya, Terima kasih. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan apa yang telah saya pelajari kemarin di ether. Ether adalah senyawa organik yang terdiri dari 2 rantai atom karbon dan hidrogen atau senyawa cincin aromatik yang terikat pada atom oksigen. Nah, umumnya itu adalah ROR, ya ROR. Terus gugus fungsinya itu O. Kemudian kita ke sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu ada 3. Yang pertama itu sifat umum. Ether itu mudah menguap, mudah terbakar, dan beracun. Nah, bereaksi dengan HBr atau HI. Ether tidak membentuk ikatan hidrogen di antaranya molekul-molekulnya sehingga titik didih itu lebih rendah. Kemudian yang kedua itu ada sifat kimia. Ether adalah cairan yang tidak berwarna, berbau harum, sangat mudah menguap dan mudah terbakar. Kemudian ether tidak memiliki ikatan hidrogen sehingga titik didihnya itu jauh lebih rendah daripada titik didih alkohol. Sifat khususnya itu molekul ether mengandung momen dipol total. Hal ini disebabkan oleh polaritas ikatan dari CO. Kemudian tujuan didih ether sama dengan alkana. Ketercampuran ether dengan air itu membentuk alkohol, gas, oksigen. Ether juga dapat membentuk ikatan kimia H dengan molekul air. Kemudian dampaknya itu ada 3. Yang pertama itu di kesehatan dapat menyebabkan iritasi, keracunan, terus efek neurotoksin atau kayak rasa mual, terus pusing. Kemudian yang kedua itu lingkungan. Nah, kayak volatilitas tinggi, resiko api, terus ada ledakan gitu. Nah, itu disebabkan oleh ether ini. Ya, keselamatannya itu juga ledakan dan penyimpanan yang beresiko. Kemudian, nah kita langsung ke tata namanya. Ya, nggak usah deh, nanti latihan soal aja ya. Oke. Nah, belum dijelaskan ya, perlu dijelaskan nggak? Perlu. Kan beda-beda ya. Oh iya, langsung ini aja ya. Kan kalau ini kan sama aja. Ya, Ya, benar. dalam Ada ipak sama jadi- trikil ya. Ya, oke. Nah, kemudian ini kan dimintanya tuh ipak. Ya. Tinggal lihat di sini. Caranya itu tentukan rantai yang paling panjang. Sini kan? Yes. Sini berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang berikatan sama O, ini disebut alkil. Terus yang ini tuh alkana, cuman karena diminta itu namanya ipak, maka diganti ke kayak oksi gitu. Ya, ini nama alkana biasa sih sebenarnya. Nah, terus habis itu rantai utamanya itu ada berapa? Ada 4 kan? Iya. Berarti berapa? Buta. Dihitung itu dari sini atau dari sini? Dari sini Dari ya? sini, dari yang dekat sama ini. Oke. Nah, kemudian yang kalau ini apa? Itu mana? Etil. Metil. Etil. Etil. Iya. Terus ditambahin oksi. Oksi. Ya, alkilnya itu ditambahin oksi. Yang diganti ditambahin oksi oksi. yang di bahasa Etoksi. itu Ya, yang ditambahin oksi itu alkilnya. alkilnya. Alkananya Alkan tetap. Berarti Oke, oke. butana. Enggak, dari amil oksi. Etoksi butana. Ya, C. betul, bagus. Yang nomor 2. Trivial ini. Ya, yang diminta itu trivial. Berarti ini kata-katanya kan Ya, jadi kalian nyari yang paling dua cuma. Ya, dua. Dari Kesini mana? juga dua ini. Ya, terserah kalian mau dari mana. Satu, dua. Kalian mau dari mana? Satu, dua. Udah.
Enggak, 1, 2, 3. Iya. Kata Bisa, mereka itu yang ini itu kan harusnya dijabarin dulu itu. Ya. Pembelajaran. Tapi katanya mereka tuh yang ini gak usah dijabarin. Itu etil. Iya, jadi langsung ke etil. Jadi ini dari mana? 1, 2 apa 1, 2? Dari terserah. Dari sini kan Gimana ada. aja? Iya, 2 ke samping Iya. aja. Kalau 2 apa? Gimana? 2 Dari sini? etil. Tanah. Sini atau sini Sama aja. sama aja. Sama aja. Ini ikut lah. Iya. Nggak bisa dong. Gak bisa dong. Gak bisa Harus gimana kalau kalau salah itu? satu dong. Kamu tidak boleh mengandung dua-duanya. Antara Kamu satu harus ke sini atau salah satu ke bawah. Iya, kamu gimana? Dari bawah gak bisa, dari bawah. Sampai bisa kok bisa. Dari bawah bisa. Enggak, maksudnya yang ke bawah kan? Iya, maksudnya Maksudnya dari bawah. Oh iya. Ya, Berarti kan 1, 2 kan? Ya. Berarti 1, 2. tanah. ya tanah. Ininya etil. Etil. Berarti Berarti etoksil. Etoksil. ini kan Oh, ini trivial. Iya, di. Ini jangan lupa ya. Ya. Di metil. Metil. Metil lah. Ini etil. Soalnya ada dua. Iya. Terus kalau trivial belakang itu nih ini ya eter. Tambah eter. Pasti ada eternya. Berarti di etil, metil, eter. Ya gak sih? Di etil. Metilnya ini dia itu kan? Iya, di etil. Ini gak sih harusnya? Tapi gak ada metilnya. Harusnya ada metilnya. Wih, gimana Harusnya ada metilnya. Gimana sih? Apa proposil? Enggak. Etil Enggak, kan, bukan etilnya kan 1, bukan ada 2. Jadi etil tok, bukan dietil. C2 itu kan namanya etil. Tapi C-nya Sama aja kan? Etil, metil. Ini masalahnya. Gak ada Oh iya, opsinya. gak ada metilnya. Profil, kalau profil 3. Ini enggak sih? Iya, harusnya itu. Kan ada 3. Oh, Berarti tapi kan metilnya. enggak usah cabang. Gak usah cabang. Tapi dari mana? Ngitung tapi dari mana? Kan yang dikedah sama ini Sama aja 2. Dari sini kan yang paling dekat. Iya. Kecuali kalau di sini misalkan ada jihad 3. Nah, paling dekat mana? Dari sini kan. Iya, iya. Jadi mungkin di sini. Berarti etil, propil, Eter. Iya. Betul. Berarti ini gak usah, kalau trivial itu gak usah cabang. Iya. Cabangnya gak usah ditulis. Oke. Buat apa ada metil di sini? Maaf ya. Iya ya. Iya. Buat apa ya ada metil di sini? Jadi harus menggunakan ini kalau IPA ya. Oke. Kalau gitu langsung aja gak sih CH3, C3 gitu kan? Biar gak bingung gitu. Iya kan ya. Oke, karena sudah selesai tentang penyampaian materi yang kemarin saya dapat mengetahui secara gampang 7 materi walaupun dari kelompok lain dan dari teman-teman saya yang mencari informasi dari kelompok lain. Jadi proses pembelajaran zigzag ini itu sangat bagus. Hai, jadi saya sudah belajar 7 materi yang Bu Ani kasih. 1 materi tentunya dari kelompok saya sendiri. Yang awalnya sih saya mikirnya tuh kayak gampang ya awalnya, karena kan nyarinya bareng-bareng. Tapi setelah dapetin 6 materi dari kelompok-kelompok lain, ternyata itu lumayan ribet. Tapi akhirnya saya bisa nyelesaikan sama kelompok saya dan materinya tuh semuanya seru. Dan kelompok-kelompok lain juga seru banget. Jadi saya kan habis keliling tuh 2 kali, terus juga habis nyari yang di kelompok saya sendiri, terus juga dengerin dari penjelasan teman-teman saya yang udah mencari informasi di kelompok lain. Jadi kayak ngerasa lebih efektif karena dijelasin dengan bahasa yang sepentaran tuh. Jadi kayak sangat-sangat mudah dipahami dan juga asik untuk bertamu di kelompok lain. Terima kasih Bu Ani sudah memberikan pelajaran seperti ini yang itu, jadi kita bisa dapat lebih banyak dalam waktu lebih dekat. Ya, anunya udah bagus. Terima kasih Bu Ani. Halo Bu Ani, jadi menurut saya sendiri tuh atas pembelajaran kali ini tuh awalnya tuh asik ya Bu, dan bisa melatih skill kita ngomong dan ngajarin teman-teman. Itu sangat membantu saya dalam public speaking juga, supaya teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Dan untuk materinya sendiri, alhamdulillah saya mengerti karena teman-teman itu juga paham atas pembelajaran dari Bu Ani. Dari kami dari kelompok Alkana Mengucapkan Terima kasih Bu Ani.